izin memperkenalkan diri. Taruna Utama Fikri Firmansyah STB 3960, Prodi Teknik Masyarakatan A. Di video kali ini izinkan saya menceritakan sedikit dari Bapak Teknologi Indonesia kita, yakni Bapak B.J. Habibie. B.J. Habibie, atau lebih dikenal sebagai Baharudin Yusuf Habibie, merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 Republik Indonesia selama 21 Mei 1998 hingga Oktober 1999. Ini menjadikan Presiden B.J. Habibie sebagai presiden dengan jabatan tersingkat dengan kurun waktu 1 tahun 5 bulan. B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia merupakan anak keempat dari 8 bersaudara pasangan dari Alwi Abdul Jalil Habibie asal Gorontalo dan R.A. Tuti Marini Puspowarjoyo yang berasal dari Yogyakarta. Saat B.J. Habibie berusia 14 tahun, ayahnya meninggal dunia akibat serangan jantung. Kemudian dia bersama ibu dan saudara-saudaranya pindah ke Bandung. B.J. Habibie melanjutkan studinya di Government Middlebury School. Ketertarikan pada ilmu sains, khususnya fisika, memang sudah dimulai sejak Habibie masih belia. Ia pun melanjutkan kuliah jurusan di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954. Habibie hanya menghabiskan waktu 6 bulan untuk studinya di ITB. Hal ini karena setahun kemudian ia memilih melanjutkan pendidikan di RWTH Aachen di Jerman. Selama 10 tahun, mulai 1955 hingga 1965, Habibie menempuh studi teknik penerbangan di RWTH. Ia meraih 2 gelar sekaligus, yaitu Diplom Engineer pada 1960 dan Doktor Engineer pada 1965 dengan predikat summa cum laude. Pada tahun 12 Mei 1962, B.J. Habibie menikah dengan tetangganya saat di Bandung, yakni Hasri Ainun Habibie. Pasangan tersebut dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tarik Kemal Habibie. Sosok B.J. Habibie tak lepas dari perannya sebagai pembuat pesawat pertama Indonesia, yakni N250 Gatot Kaca pada tahun 1995. Diketahui sang mantan presiden tersebut sempat bekerja di berbagai perusahaan penerbangan dan konstruksi pesawat di Jerman setelah menikah dengan sang istri Hasri Ainun Besari. B.J. Habibie sempat merancang proyek pesawat CN235 bersama para insinyur dari perusahaan Spanyol CASA yang prototipenya berhasil mengudara pada akhir 1983. Bersama timnya dari Industri Pesawat Penerbangan Nusantara atau IPTN, B.J. Habibie merancang pesawat baling-baling dengan daya angkut sekitar 50 penumpang. Karir politik B.J. Habibie sudah dimulai sejak dirinya kembali ke Indonesia atas pemerintahan Presiden Soeharto. Habibie lalu menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998 dalam Kabinet Pembangunan 7 di bawah Soeharto. Saat krisis, Soeharto mundur dan menempatkan B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia dari 1 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Pada masa kepemimpinannya, Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah pada 30 Agustus 1999. Keputusan itu terjadi setelah B.J. Habibie membuat keputusan yang cukup mengejutkan, yaitu mengadakan jejak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau tetap menjadi bagian dari Indonesia. Keputusan tersebut pun mendapatkan kritik keras oleh para mahasiswa, karenanya dianggap tidak dapat menjalankan amanah reformasi. Dan pada akhirnya pada sidang istimewa MPR 13 November 1999, pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak MPR, sehingga kepemimpinannya pun berakhir. B.J. Habibie merupakan sosok pemimpin yang patut dijadikan contoh bagi pemimpin masa kini. Kepribadiannya yang demokratis dan pemikirannya cemerlang mampu mengantarkan masyarakat Indonesia pada pintu demokrasi. Prinsip demokratisnya juga digunakan pada saat pengambilan keputusan terkait masalah Timor Leste. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, B.J. Habibie lebih memilih untuk meminta pendapat rakyat dengan melakukan referendum. Referendum tersebut menghasilkan suara bulat. 75,50% rakyat Timor Timur memilih untuk berpisah dari Indonesia. Hanya 21,50% yang menghendaki otonomi khusus di bawah Indonesia.